Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tetap dalam iman, dalam Islam, serta mendapat kesehatan baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kesehatan kita ini bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, baik positif untuk dunia, lebih-lebih positif untuk akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan juga patut kita bersyukur kepada Allah karena kita telah memasuki puasa yang ke-6. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabil Islamiyah. Pada kali ini sudah sampai kepada bab yang ketiga, adabul wudu'i, itu tata cara wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, at-tasmiyatu alal wudu'i, membaca basmalah ketika hendak berwudu. Rawa menceritakan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Qala, berkata Sa'id bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yadhkur ismallahi alaihi, liman lam yadhkur, bagi orang yang tidak menyebut ismallahi, nama Allah, alaihi, atas wudu. Jadi maksudnya hadis ini adalah wudunya tidak sempurna ketika kita tidak mengawali dengan bacaan bismillah. Walaupun sebenarnya setiap perkara, setiap pekerjaan yang mubah, bukan yang haram, yang mubah itu, apalagi yang sunnah, lebih-lebih yang wajib, kita harus memulai dengan bacaan basmalah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka itu adalah aqta, ai qalilul barakah, atau bahkan sama sekali putus barakah. Jadi setiap pekerjaan hendaknya kita awali dengan basmalah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi basmalah ini kita bisa baca di luar kamar mandi, kecuali memang tempat khusus untuk wudhu. Kalau kita wudhu di kamar mandi, di situ mohon maaf ada WC dan sebagainya, jangan menyaringkan bacaan basmalah. Kalaupun mau membaca, baca dalam hati saja. Seperti niat wudhu misalnya, itu kan kita membacanya dalam hati saja, kecuali di tempat-tempat khusus memang untuk wudhu. Selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang berkaitan dengan wudu adalah as-siwak. Rawa menceritakan al-Imam Ahmad, Imam Ahmad, bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, radhiya, mudah-mudahan Allah ridha, radhiya, mudah-mudahan ridha Allah anhu, kepada sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak menyulitkan
seandainya tidak merepotkan kepada umatku, kata Rasul, la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in. La amartuhum, pasti aku menyuruh kepada mereka, inda kulli salatin, setiap salat, biwudu'in, dengan wudu. Artinya apa? Arti yang pertama bahwa kita sebenarnya ketika hendak sholat itu kan wajib wudu. Maksudnya hadis ini bagaimana? Maksudnya seandainya wudu kita tidak batal, misalnya kita sholat duhur dipakai untuk sholat asar. Asar kan tidak batal, tidak apa-apa. Asar maghrib asalkan tidak batal itu tidak apa-apa. Tetapi kata Rasulullah, seandainya tidak menyulitkan, pasti setiap sholat aku menyuruh kalian untuk berwudu. Meskipun masih punya wudu, tapi kata Rasul, aku akan menyuruh kalian untuk wudu. Tetapi karena menyulitkan termasuk apa? Rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wudu satu yang penting tidak batal, maka diperbolehkan untuk sholat beberapa kali. Artinya sholat fardu duhur, asar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seandainya tidak menyulitkan kepada umatku, setiap sholat aku akan menyuruh wudu. Contoh ketika kita qobliyah misalnya duhur itu kita harus wudu. Mau sholat lagi fardu duhur itu kita harus wudu. Ba'diyah nantinya setelah duhur itu kita wudu. Bayangkan bagaimana sulitnya, apalagi misalnya sholat tarawih yang beberapa kali tidak selesai. Misalnya yang ambil 10 salam. Setiap salam itu harus wudu. Tetapi dengan kemurahan, tidak rahmat Allah, maka untuk satu kali wudu bisa dipakai beberapa kali sholat. Au ma'akulli wudu'in siwakun. Atau kata Rasulullah, setiap berwudu kalian harus bersiwak seandainya tidak merepotkan. Nah, walaupun ini sebenarnya memang kesunatan. Kembali kepada wudu tadi, maka ada istilah tajdidul wudu. Meskipun kita punya wudu, tetapi ketika hendak sholat wudu lagi, itu adalah tajdidul wudu, dan itu merupakan kesunatan bagi kita yang telah dicontohkan oleh Rasul. Begitu pula siwak, ketika kita hendak berwudu, setiap berwudu maka kita hendaknya bersiwak, disunahkan oleh Rasul. Wala akhartu isya al-akhirati ila thuluthil laili, dan aku mengakhirkan isya sampai sepertiga malam. Seandainya tidak menyulitkan bagi kita semua umatnya, kata Rasulullah, engkau semua wahai umatku, seandainya tidak menyulitkan, maka sholat isya itu lebih baik di thuluthil lail, sepertiga malam, diteruskan dengan tahajud terus sampai subuh. Namun karena menyulitkan, banyak orang takut tidak bangun sepertiga malam, maka silakan isya sholatlah di awal waktu. Itu yang pertama. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga yaitu isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu. Fa fi sahihaini, dan dalam sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, An-Nu'aim ibn Abdillah al-Mujmiri, dari Nu'aim bin Abdillah al-Mujmiri radhiyallahu an, qala, berkata Nu'aim, ra'aitu, aku melihat, Abu Hurairah yatawadda'u, berwudu, fa ghasala wajhahu, maka beliau membasuh mukanya, fa asbaghal wudu'a, dan maka beliau menyempurnakan wudunya. Summa ghasala yadahu, kemudian beliau membasuh tangannya, al-yumna, yang kanan, hatta asyra'a, sehingga dia membuka fil adudi, di lengan tangan bagian atas dibuka. Membasuh tangan kanan dan lengan, artinya bajunya disingsingkan sampai lengan tangan bagian atas. Summa yadahul yusra, kemudian beliau membasuh tangan yang kiri, hatta asyra'a, sehingga beliau membuka fil adudi, di lengan tangan bagian atas. Summa masaha ra'sahu,
kemudian beliau mengusap ra'sahu kepalanya, summa ghasala rijlahul yumna, kemudian beliau membasuh kaki yang kanan, hatta asyra'a al-syaqi, hingga beliau membuka fisyaki, dalam betisnya. Artinya ya pakai celana sebagainya, hati-hati betis juga dibuka. Artinya apa? Meskipun kita hanya sampai mata kaki, tapi kan disunatkan asbabal wudu, menyempurnakan wudu. Lebih baik agak tinggi sedikit. Summa ghasala rijlahul yusra, kemudian beliau membasuh kaki yang kiri, hatta asyra'a fisaki, hingga beliau membuka betis. Summa qala, kemudian beliau bersabda, kemudian beliau berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Artinya Abu Hurairah ini meniru, mencontoh wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan beliau berkata, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum al-ghurrul muhajjaluna, antum kalian semua, al-ghurrul muhajjaluna adalah ghurrul muhajjalin. Apa itu ghurrul muhajjalin? Tanda putih yang terdapat pada anggota wudu. Artinya nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu akan ketahuan siapa wudunya yang sempurna dan tidak sempurna. Hanya mengambil wajibnya saja, misalnya sampai siku yang disunatkan di atas siku, sampai mata kaki yang disunahkan ke atas mata kaki. Itu nanti ketahuan pada hari kiamat, tanda putihnya kelihatan semua. Antumul ghurrul muhajjaluna, antum kalian semua ghurrul muhajjalun, yaumal qiyamati pada hari kiamat, min isbagil wudu'i, dari menyempurnakan wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa yang bisa, yang mampu dari kalian semua, falyutil ghurratahu wa tahjilahu, maka hendaknya memperpanjang tanda putihnya tersebut. Maka kita sebaiknya memang wudu yang sempurna, membasuh tangan sampai pergelangan, di atas pergelangan dan selanjutnya, agar nanti agar nanti tanda putihnya itu juga lebih banyak lagi. Rawi menceritakan Muslimun, Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, ala adullukum, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian semua, ala ma yamhullahu bil khataya, atas apa yang bisa menghapus, atas apa yang Allah menghapus dengan sesuatu itu, al-khataya, kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat dengan sesuatu itu, dengan pekerjaan itu, ad-darajati, beberapa derajat. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qala, bersabda Rasul, isbagul wudu'i alal makarihi. Isbagul wudu'i, yang pertama, yang bisa membuat Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, yang pertama adalah isbagul wudu, adalah menyempurnakan wudu alal makarihi, kepada tempat-tempat yang tidak disenangi. Artinya kepada tempat-tempat yang disenangi, atau di sini disebutkan kepada tempat-tempat yang sulit. Maksudnya tempat-tempat yang sulit, kita menyempurnakan wudu sesempurna mungkin. Biasanya hanya kayak tadi, hanya wajibnya saja yang dibasuh, sunnah tidak mau, atau hanya sebatas pergelangan kaki, mata kaki, atau hanya siku di tangan itu, atau hanya mengusap kepala sedikit saja, itu hendaknya disempurnakan, lebih baik lagi.
di atas mata kaki, di atas siku, terus kepala jangan hanya diusap sedikit saja. Walaupun secara madhab Syafi'i itu disahkan boleh. Atau al-makari, sesuatu yang tempat-tempat atau sesuatu yang tidak disukai, kita itu musim dingin misalnya, musim hujan atau musim dingin sangat dingin, itu untuk berwudu itu sangat susah kita karena kedinginan. Sehingga atau bahkan menyempurnakan wudu, membasuh 3 kali dan sebagainya, itu sangat kita enggan, terkadang enggan. Maka kata Rasulullah, isbagul wudu alal makarih, sempurnakan wudu tempat-tempat yang tidak disukai, atau tempat-tempat yang agak sulit, sempurnakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa kasratul khota ilal masajidi, yang kedua adalah banyak berjalan ke masjid. Artinya banyak berjalan ke masjid untuk beribadah, bukan hanya berjalan. Tiap hari ada di masjid misalnya, tapi hanya numpang kencing atau hanya main HP, jangan. Maksudnya di sini adalah banyak melaksanakan ibadah, baik ibadah itu sunnah, wajib, sholat di masjid, terus berjamaah itu. Wantidarus sholati ba'da sholati, dan menunggu sholat kepada sholat yang lain. Artinya misal kita biasanya yang ini yang banyak dari maghrib ke isya itu tidak turun di masjid, tidak menunggu berzikir, baca Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain misalnya. Itu adalah intidarus sholah ba'da sholah. Fadzalikumur ribat, fadzalikum, maka hal itu yang mana? Intidarus sholah ila sholat, ar-ribatu adalah ikatan. Bagaimana hati itu kita terikat antara satu salat dengan salat yang lain. Menunggu salat yang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat adalah ikatan. Bagaimana kita tidak keluar dari masjid misalnya atau di musholla, menjadi ikatan. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat, adamul israf fil ma'i. Adamul israf fil ma'i. Jangan sampai israf. Israf ini berlebihan, fil ma'i dalam air, maksudnya jangan sampai berlebihan menggunakan air ketika berwudu. Kita bersuci, jangan sampai berlebihan. Rawa Abu Dawud menceritakan, Abu Dawud meriwayatkan, Abu Dawud bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Mughaffal, dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Mughaffal sami'a mendengar ibnahu, putranya, yaqulu berkata, berdoa beliau, putranya Abdullah bin Mughaffal ini berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha. Kata putranya Abdullah bin Mughaffal, doanya, Allahumma, wahai Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku memohon kepadamu, al-qasra, istana, al-abyad, yang putih. Istana yang putih, gedung putih. Istana yang putih, an yaminil jannati, di sebelah kanan surga. Artinya apa? Beliau ingin punya istana, bangunan yang megah, yang berwarna putih, di sebelah kanannya di sebelah kanannya surga, di surga bagian kanan lah, kurang lebih begitu. Idza dakhaltuha, ketika aku masuk ke dalam surga, ya Allah, bangunkan aku sebuah istana yang berwarna putih ketika aku masuk ke surga. Kata putranya Abdullah bin Mughaffal. Faqala maka berkata Abdullah bin Mughaffal, ayya bunayya, wahai anakku, salillaha al-jannata. Sal, mintalah engkau Allah kepada Allah, al-jannata, surga. Wa ta'awwadz bihi minan nar, wa ta'awwadz, dan mohon perlindungan, bihi kepada Allah, minan nari, dari neraka. Mintalah surga saja, karena di dalam surga itu sudah tersedia semua. Jangan membatasi, minta ini, minta itu. Cukup kita minta surga, karena di surga apa yang kita kehendaki itu sudah tersedia semua. Ketika kita minta surga, tentunya kita berlindung dari api neraka. Ini yang
dikatakan oleh Abdullah bin Mughaffal kepada putranya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fa inni, karena aku sami'tu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati, innahu sesungguhnya sayakunu akan ada fi hadhil ummati, umat ini, pada umat ini nanti, umatku akan ada, umat ini apa, kaumun ya'taduna, segolongan. Dalam umatku ini ada golongan ya'taduna, mereka melampaui batas. Melampaui batas dalam apa? Fit tahuri, dalam apa? Bersuci. Maksudnya bagaimana? Disyarah oleh pengarang hadis ini adalah biziyadati anis salasati, lebih dari menggunakan apa itu, menggunakan air lebih dari 3 kali basuh misalnya. Biasanya kan 3 gayung, kira-kira berapa liter lah kira-kira itu. Wah, kan ada yang was-was sampai berapa gayung, sampai hampir menghabiskan setengah kamar mandi misalnya, tempat itu. Bahkan kalau basuh di keran lama sekali, itu adalah yata'aduna, melampaui batas. Hati-hati, jangan sampai was-was dan juga jangan sampai berkurang, karena memang yang disunatkan 3 kali. Ketika kita membasuh tangan sampai pergelangan sampai siku ya juga 3 kali, jangan sampai lebih. Wa du'ai, dan dalam doa, berlebihan dalam doa ya jangan seperti dicontohkan ini, ya Allah, aku masuk surga, di surga ini aku ingin ini dan sebagainya. Itu sudah seakan-akan mengatur Allah Subhanahu wa taala. Mintalah saja masuk surga, dijauhkan dari neraka, karena di surga itu apa yang akan kita minta itu sudah tersedia. Tidak usah ditakyin lagi. Minta mobil di surga, minta ini, minta itu, tak usah. Itu akan ada nanti di umatku, kata Rasulullah, seorang golongan, beberapa golongan yang akan berlebih-lebihan, baik berlebihan dalam bersuci atau berdoa. Jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, yang terakhir untuk hari ini adalah yang ghuslul kaffaini, membasuh 2 tangan. Fa fi sahihaini, dan dalam sahihain Bukhari Muslim, dalam sahih kitab Bukhari Muslim, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu an, fi wasfi udu'ir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sifat ini adalah gambaran atau contoh uduknya Rasulullah SAW. Fada'a bi'ina'in, fada'a maka memanggil, bi'ina'in dengan bejana. Maksudnya Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat agar disediakan sebuah bejana, sebuah tempat itu yang tentunya tempat itu sudah ada airnya, karena untuk berwudu. Jadi Rasulullah memanggil seorang sahabat untuk disediakan sebuah bejana yang sudah berisi air. Fa'akfaha minha, maka menculupkan Rasul minha dari bejana itu, ala yadaihi, atas tangannya. Faghasalahuma, maka Rasulullah membasuh keduanya, thalathan, 3 kali, disiram 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali, karena itu termasuk israf. Kaitannya hadis yang tadi adalah israf, dan israf itu tidak diperbolehkan dalam agama. Wallahu a'lam bissawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tetap dalam taufik dan hidayah, serta mohon Allah Subhanahu wa taala tetap lancar dalam menjalankan semua ibadah, baik ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.